Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mahdudatun la tuqbal. Dalam satu kitab namanya Kitab Zubat dikatakan bahwa siapa orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya akan tertolak. Yang sholat banyak hadirin, tapi yang belajar tentang fikihnya sholat ini nggak banyak. Yang puasa, yang zakat banyak, tapi belum tentu di antara mereka ngerti aturan mainnya. Begitu juga dengan amal ibadah yang lain. Karenanya jauh-jauh hari Rasulullah SAW mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun katsirun khutaba'uhu qalilun fuqaha'uhu katsirun sa'iluhu qalilun mu'tuhu. Akan datang suatu zaman di mana penghuni zaman itu banyak yang pintar ceramah tapi yang ngerti hukum sedikit. Banyak yang butuh untuk diperhatikan tapi yang mau perhatian sedikit. Yang minta-minta banyak, yang ngasih dikit. Maka Nabi mengatakan al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu di zaman itu lebih penting daripada amal. Bukan berarti amal nggak penting, cuma ada yang lebih penting yaitu ilmu. Yang berilmu ya diamalkan. Yang mau beramal pastikan betul dengan ilmu. Kenapa kok Nabi jauh-jauh hari mengatakan ilmu di masa itu, di zaman itu lebih baik, lebih penting daripada amal? Karena Nabi tahu banyak di antara penghuni zaman tersebut yang penting amal, ilmu nggak penting. Wis pokoknya sholat, wis pokoknya puasa, wis pokoknya zakat dan lain sebagainya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan untuk apa? Sebagai ujian. Siapa sih di antara kita yang paling baik amalnya? Sebab manusia ini kalau nggak dikasih mati, berbuat semaunya di muka bumi, seolah-olah dia nggak ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan juga yang namanya kematian, agar manusia tahu setelah mati mereka waktunya bertanggung jawab, sehingga mereka ketika hidup tidak berbuat semau-maunya. Ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Dua. Yang benar secara syariat dan baik secara tasawuf. Zahirnya benar, batinnya baik. Ini dikatakan ahsanu amala. Yang benar secara syariat saja belum tentu diterima oleh Allah, apalagi yang tidak benar secara syariat. Semua orang kalau ibadah pasti kepingin ibadahnya diterima, hadirin. Cuman kadang-kadang mereka meloncati satu pertanyaan. Apa itu? Sudah betulkah ibadah saya? Baru bicara sudah baikkah ibadah saya? Baru sudah layakkah ibadah saya diterima oleh Allah? Kita kan enggak, kepingin diterima yang diurusi batin. Adapun zahir, ilmu fikih misalkan ya, tidak terlalu diperhatikan. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau mengatakan hukumnya haram kita ngelancangi amal sebelum tahu ilmunya. Ngelancangi amal sebelum tahu ilmunya. Sholat misalkan ya, nggak ngerti caranya sholat nggak boleh. Wudu nggak ngerti caranya wudu nggak boleh. Apapun ibadah yang kita kerjakan, apapun ibadah yang kita kerjakan, al amal bila ilmin la yakun. Amal tanpa ilmu yang nggak jadi. Ibarat kata nggak bisa nyetir ya jangan nyetir, nggak bisa nyetir jangan nyupir, bahaya. Nah, bulan Dzulhijjah bukan hanya ibadah haji, tapi juga ada ibadah kurban. Banyak pihak yang terlibat dalam ibadah kurban ini. Ada yang kurban, ada panitia dan takmir, ada fakir miskin, ada orang yang lain. Setiap masing-masing ini harus tahu ilmunya, hadirin.
Yang kurban banyak, tapi yang ngerti fikih kurban nggak banyak. Akhirnya sering saya alami banyak kesalah kaprahan di lapangan dalam beribadah kurban. Kadang yang salah yang kurban, kadang yang salah yang panitia dan lain sebagainya. Lebih parah daripada kesalahan-kesalahan dalam hal zakat, karena orang menganggap zakat itu rukun Islam, wajib, sehingga mereka masih antusias untuk belajar. Tapi kalau kurban, banyak di antara kita yang menganggap sama seperti sedekah ini, nggak usah belajar. Padahal beda. Ibadah sosialnya iya, antara kurban sama sedekah, fungsinya, maknanya sama. Tapi latar belakang keilmuannya itu berbeda antara kurban dengan sedekah. Kurban itu lebih ketat daripada sedekah. Sedekah itu lebih fleksibel, lebih lentur hukumnya. Contoh, Anda memberikan sedekah atau hadiah kepada non-muslim boleh, tapi Anda kalau memberikan daging kurban kepada non-muslim nggak boleh. Kenapa? Karena ibadah kurban itu dhiyafatullah lil muslimina khassah. Jamuannya Allah khusus untuk muslim. Saya ini loh, misal dari masjid menerima daging kurban, saya kan sudah tersalurkan ini. Apakah boleh saya lempar lagi ini daging kurban kepada non muslim? Tetap enggak boleh. Kenapa? Karena maunya Allah dari ibadah kurban itu khusus untuk muslimin. Kalau sedekah umum, kalau hadiah terserah kita. Tapi kalau zakat, kurban, apa kata Allah? Allah bilang khusus muslimin, khusus muslimin. Tapi kenyataan di lapangan nggak enak, Bib, diloncati, dikasih. Padahal ada solusinya kalau mau belajar. Panitia kadang-kadang jumlahnya 21, nggak ada yang belajar. Akhirnya kadang-kadang debat kusir. Menurut saya, menurut saya, menurut saya, menurut saya. Nggak ada, menurut kitab gimana, menurut ulama gimana, ada. Golek beneri dewi-dewi. Padahal pakemnya ini udah 14 abad yang lalu Nabi memberikan kriterianya kepada kita, jalur relnya kepada kita. Solusinya gimana? Misal nih, kalau kepingin ngasih kepada non muslim, jangan diambil dari daging kurban. Setiap yang kurban nitip kambing, kan biasanya ditarik 100.000 misal, yang sapi 200.000. Bilangi yang kurban, nanti uangnya 100, 200, 100, 200. Ini mungkin ada yang kami pakai untuk beli kambing, 1 atau 2 secukupnya, untuk kami sembelih jadi sedekah. Diberikan kepada siapa ini? Non muslim. Sedekah. Selesai. Orang kan enggak sekarang, ya wes daging kurban ini kasih ke non muslim. Ini loh. Panitia makan daging kurban boleh apa enggak? Kalau pamit boleh. Lawang hartanya orang kok dimakan nggak pakai pamit, apa itu namanya? Makan hartanya orang nggak pakai pamit, apa itu namanya? Pripun, Bu? Mencuri. Pamit. Pak, mohon ridhonya. Kalau kambing untuk panitia 1 kilo, kalau sapi 2 kilo. Sehingga yang kurban tahu, ngukur, oh ya pantas. Sudah saya disembelih diboleng saya terima jadi, sampai didistribusikan kepada mereka yang berhak. Kambing 1 kilo, sapi 2 kilo, oh pantas. Kadang-kadang nggak mau ngomong panitia. Kenapa? Lek ngomong nggak oleh. Loh, berarti niatnya apa ini sudah? Kalau ngomong nggak boleh, mending diem-diem aja. Nanti kita makan-makan. Loh, niatnya apa ini sudah? Hartanya orang kok. Lihat. Kadang-kadang tugasnya belum selesai udah makan-makan dulu. Ini sukarelawan apa ini? Minta jatah daging aja sudah kurang ikhlas ya. Kambing 1 kilo ya, kalau sapi 2 kilo. Itu aja kurang ikhlas. Tapi yang penting apa yang masuk ke perutnya halal. Kenapa? Udah ridho, udah pamit, udah izin. Kadang-kadang yang dimakan panitia lebih banyak daripada yang dibagikan kepada yang berhak. Kenapa?
belajar. Nggak belajar. Jadi bukan main hakim sendiri, main hukum sendiri. Kesepakatan panitia gimana? Bukan kembali kepada kita. Nggak kembali kepada relnya atau jalurnya. Daging kurban yang diterima oleh fakir miskin itu 100% miliknya dia. Mau dia jual, dia makan, atau dilempar ke orang lain, terserah. Tapi kalau kita bukan fakir miskin, menerima daging kurban, maka sifatnya adalah hadiah. Maka nggak boleh kita jual. Nggak boleh kita hadiahkan kepada orang mampu. Satu di antara dua yang boleh. Kita makan bersama keluarga, atau kalau enggak, disedekahkan lagi tapi kepada fakir miskin. Bukan disedekahkan kepada orang mampu, tapi disedekahkan kepada fakir miskin. Misal saya menerima daging kurban tahun ini banyak. Terus saya mikir, itu lumayan. SPP-nya anak paling enggak 4 bulan cukup lah. Misal. Gimana? Nggak boleh. Kenapa? Saya menerima daging kurban, status saya bukan fakir miskin. Berarti sifatnya hadiah. Kalau enggak saya makan, ya saya sedekahkan. Kalau dijual atau dihadiahkan kepada orang mampu, enggak boleh. Kitab ini kitab. Kok saya baru tahu, Beb ya? Karena baru ngaji. Enggak, Beb, saya lama sudah ngaji karena baru dibahas. Jarang ada satu ustadz gitu ya yang mengupas tuntas masalah kurban sedetil-detilnya. Berani membongkar aib takmir, panitia yang kurban maupun yang menerima. Aib apa maksudnya? Kesalahan-kesalahannya, kekeliruannya. Yang kekeliruan itu sifatnya fundamental, mendasar. Kelirunya itu mendasar. Contoh. Kata Nabi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa orang yang menjual kulit kurban, maka nggak ada kurban. Artinya apa? Nggak sah. Saya mau tanya, kadang-kadang kan kulit kurban dijadikan upah tukang jagal. Boleh apa tidak? Nggak boleh. Lu kan nggak dijual, Beb. Tapi tukang jagal itu menjual jasa. Berarti daging yang kita berikan kepada mereka itu adalah harga jasa. Yang diperjualbelikan itu bukan hanya barang tapi juga jasa. Sama, dihukumi sama fuqaha. Dihukumi sama ulama. Menjual kulit kurban dan menjadikan kulit kurban sebagai upah tukang jagal, hukumnya sama itu. Masalahnya, Bib, orang-orang ini kadang-kadang nggak mau nerima, Bib, kulit kurban, jeroan itu nggak mau nerima. Gimana? Yang penting sampai dulu ke tangannya yang berhak. Masalah mereka kembalikan lagi ke panitia, terserah. Orang sekarang enggak, main hukum sendiri. Gimana contohnya? Kadang-kadang, ayo digeduk, buat apa? Ini jeroan sama kulit dipendem aja dikubur. Kenapa? Gak harus gelem nih. Duh, hartanya orang kok main pendem, main kubur, ini gimana ceritanya? Kasihkan dulu kepada yang berhak. Perkara mereka nggak mau, terima kasih kulitnya, terima kasih jeroannya, saya ngambil dagingnya saja. Oh ya wis, kembalikan lagi ke panitia, nggak apa-apa, terserah. Atau bisa pakai solusi, datang ke satu fakir miskin. Pak, ini kulit kurban semuanya, jeroan semuanya, saya serah terimakan ke jenengan. Kalau jenengan kesusahan untuk mengolahnya atau menjualnya, kami siap bantu. Nanti jenengan saya kasih uang. Tapi uangnya bukan khusus untuk jenengan. Ya fakir miskin yang lain juga kami bagi. Loh, yang penting kan tersalurkan. Kalau dia sepakat, sujud dikembalikan lagi ke panitia. Panitia menjualkan uangnya, hasil penjualan dibagikan lagi kepada fakir miskin. Loh, selesai. Ketemu kok jawabannya, bukan nggak ketemu. Ya kalau bayangkan kalau panitia 20 semuanya belajar, ngerti hukumnya, ngerti fikihnya, ngerti syariatnya, enteng. Yang bikin susah itu karena nggak belajar, nggak nyetir, susah. Yang repot yang ngandani, yang repot yang ngasih tahu, ya, yang repot yang ngasih tahu.
Berat. Nah, apa sih hukumnya kurban ini? Kalau dalam mazhab Syafi'i hukum kurban ini sunnah muakkadah. Tapi dalam mazhab Hanafi hukum kurban itu adalah wajib. Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yagrubanna musallana. Sebab dikatakan barang siapa yang punya kemampuan lebih untuk berkurban kok nggak mau kurban, medit, jangankan masuk masjidku, kata Nabi. Mendekati masjidku saja jangan. Karena ada teguran keras dari Nabi, dikatakan hukum kurban adalah wajib dalam mazhab Hanafi. Dari sini ulama memahami kurban sama akikah lebih afdol kurban. Kenapa? Ada yang mengatakan wajib. Enggak, biar khusyuk. Kurban lebih afdal daripada akikah. Sementara akikah nggak ada ulama 4 mazhab yang mengatakan wajib. Kurban lebih afdal dari akikah. Tapi bukan berarti orang kalau mau kurban harus akikah dulu, atau orang kalau mau akikah harus kurban dulu. Nggak ada di syarat satu sama lain. Cuman kalau jenengan sekarang punya kemampuan, Bib, saya punya uang 3 juta, saya mau beli kambing, enaknya kurban apa akikah? Kalau sekarang ya kurban. Kenapa? Momennya. Kalau akikah kan bisa kapan-kapan, nggak ada waktunya gitu. Bebas, mau Dzulhijjah, mau Muharram, mau Safar, mau kapanpun akikah nggak ada masalah. Tapi kalau sekarang mumpung mampu, kurban dulu kan. Satu, ada yang pendapat mengatakan wajib. Yang kedua, momennya. Kadang-kadang orang momennya kurban tapi undangannya akikah kadang-kadang. Emang, walaupun pernah kurban, walaupun sudah pernah kurban. Bagi siapa hukum sunnah berlaku? Pertama, muslim. Artinya kalau non muslim ya tidak disunnahkan untuk kurban, dan nggak sah kurbannya non muslim. Kadang-kadang ada masjid itu nerima bantuan sapi atau kambing dari non muslim. Gimana hukumnya kalau cuma nyumbang, cuma sekedar membantu berpartisipasi gitu saja, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka non muslim mengatakan ini kurbannya kami, nggak sah, nggak bisa. Kadang ada pertanyaan begini, Beb, boleh nggak satu kambing kami niati double, ya kurban ya akikah? Pertama, jika kurban bukan kurban wajib, akikahnya juga bukan akikah wajib, bisa. Menurut Imam Romli. Tapi menurut Imam Ibn Hajar nggak bisa. Kurbannya nggak sah, akikahnya nggak sah, cuma jadi sedekah biasa pahalanya, bukan pahala kurban, bukan pahala akikah. Kalau digabung satu kambing, 2 niat kurban dan akikah. Terus gimana solusinya? Bagi yang mampu sendiri-sendiri, kurban kambingnya sendiri, akikah kambingnya sendiri. Bagi yang tidak mampu, mumpung saya punya uang 3 juta, saya belum pernah kurban, ya belum pernah akikah. Gimana kalau saya beli kambing, ya kurban ya akikah wis. Bagi yang tidak mampu, oke lah. Ikut pendapat Imam Romli. Pendapat Imam Romli juga kuat ya. Pendapat Imam Romli juga kuat. Yang kedua, baligh dan berakal, alias mukallaf, akil baligh. Artinya anak kecil atau orang gila sekalipun mereka kaya raya, tidak disunahkan bagi mereka untuk kurban. Sehingga dilarang bagi orang tuanya untuk memanfaatkan hartanya anak untuk kurbannya mereka. Beb, saya punya anak, dari lebaran kemarin sampai sekarang uangnya utuh. THR itu uangnya utuh. Ada 3 juta. Ya kalau kambing satu kan dapat, Bib. Terus gimana kalau uangnya anak itu saya pakai untuk beli kambing kurbannya anak? Nggak boleh. Kenapa? Karena orang tua memanfaatkan hartanya anak untuk sesuatu yang belum diperlukan bagi anak. Tapi kalau pakai hartanya orang tua sendiri, Bib, saya punya uang 3 juta, saya sudah pernah kurban. Tahun ini saya kepingin kurban itu saya atasnamakan anak. Boleh nggak? Boleh, kan pakai hartanya orang tuanya sendiri. Tidak merugikan hartanya anak. Kadang ada pertanyaan,
boleh nggak sih Bib kita ini kurban mengatasnamakan orang lain jika kita pernah mendapatkan izin dari yang bersangkutan boleh, walaupun orangnya masih hidup atau sudah meninggal. Saya kurban, saya atasnamakan orang lain, boleh, asal saya dari orang tersebut pernah dapat izin atau pernah dapat wasiat. Mau orang itu masih hidup sampai sekarang atau sudah meninggal, nggak apa-apa. Kalau nggak pernah dapat izin, nggak boleh. Terus gimana solusinya kalau saya belum pernah dapat izin? Ya kalau masih hidup telepon izin. Kalau masih hidup telepon pamit. Saya kurban atas nama jenengan nggih. Enggak tahu itu orang tuanya atau kakek neneknya. Pamit, telepon, selesai. Lah kalau sudah meninggal kan nggak bisa pamit, nggak boleh. Tertutup kesempatannya. Hanya saja ada pendapat mengatakan sekalipun kita tidak pernah mendapatkan izin dari yang meninggal, bukan dari yang hidup. Kalau yang hidup kan kita masih bisa izin. Dari yang meninggal, saya mau kurban, saya atasnamakan kakek. Seumur hidupnya kakek nggak pernah memberikan izin kepada saya untuk kurban atas nama beliau. Gimana hukumnya? Ada pendapat mengatakan boleh, walaupun saya nggak pernah dapat izin. Cuman satu hal yang harus kita tahu. Apa itu? Daging kurban 100% miliknya fakir miskin. Kadang-kadang orang kurban atas nama orang lain yang sudah meninggal, tapi siang atau sore minta jatah lulur 1 sampai 1. Nggak ngerti hukum. Paham nih ya? Nggak ngerti hukum. Nah, kemudian gambarannya begini loh, saya kurban atas nama kakek. Saya kurban atas nama kakek. Sudah meninggal. Misal kalau orangnya masih hidup kan saya bisa ngomong, "Kek, ini saya punya uang. Saya kurban atas nama jenengan. Cuman saya minta sampilnya 1 ya." Loh, kan saya bisa pamit. Tapi kalau sudah meninggal kan saya nggak bisa pamit. Makanya kata ulama, berarti orang yang sudah meninggal kurbannya mereka atas nama fakir miskin total. Saya ngasih solusi. Jangan diatasnamakan kepada yang sudah meninggal. Lebih baik tetap atas namanya jenengan, tapi dihadiahkan saja pahalanya kepada siapa yang kita mau. Jenengan minta untuk jenengan makan, nggak apa-apa. Jelas ya? Yang penting kan pahalanya sampai. Mengatasnamakan kurban dengan menghadiahkan pahala itu 2 hukum yang berbeda. Nggak bisa disamakan. Mengatasnamakan kurban dengan sekedar menghadiahkan pahala itu 2 hukum yang berbeda. Nggak bisa disamakan. Jadi lebih enak tetap atas namanya kita pribadi, cuman dihadiahkan pahalanya kepada siapapun yang kita mau. Bukankah begitu Rasulullah SAW? Rasulullah SAW itu kurban domba atas nama pribadi, cuman hadiah pahalanya untuk umatnya. Pak, saya mau tanya, sapi ini untuk berapa orang? Maksimal 7. Kalau kambing, apakah mungkin Nabi itu kurban untuk seluruh umatnya atas namanya? Nggak mungkin. Atas namanya beliau pribadi, cuman hadiah pahalanya untuk umatnya. Begitu yang kita pahami. Ulama hadis mengatakan begitu. Nggak mungkin Nabi itu bilang kambing untuk 1 orang, tapi beliau sendiri kurban untuk miliaran orang 1 kambing. Nggak mungkin. Kurban beliau atas nama beliau, cuman dihadiahkan pahalanya untuk seluruh umatnya. Bahkan untuk kita yang belum hidup saat itu, belum lahir saat itu, boleh. Yang ketiga adalah mampu. Orang itu sunnah muakkadah jika dia mampu. Mampu itu harus kaya? Enggak. Pokoknya dia punya kelebihan harta setelah dia menafkahi anak istrinya mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, 4 hari. Beb, saya sudah ngasih nafkah anak istri cukup selama 4 hari ke depan. Mulai tanggal 10 sampai tanggal 13. Sekarang saya punya kelebihan harta. Berapa? 3 juta. Sunnah untuk kurban.
Loh Bib, tapi kalau saya pakai kurban ini uang 3 juta, saya nggak punya uang lagi loh Bib. 1 rupiah saya nggak punya uang. Kalau kamu, anakmu, istrimu besok hidup pasti ada rezekinya masing-masing. Tenang aja, tetap sunnah dia untuk kurban. Toh jangan-jangan eman kalau saya pakai kurban saya nggak punya uang sama sekali, ngeledek besoknya meninggal. Daripada ngewariskin uang 3 juta kan mending meninggal setelah kurban daripada kurban uangnya 3 juta jadi warisan. Mending meninggal setelah kurban. Jadi intinya tetap sunnah dia untuk kurban. Sebagaimana yang kita tahu kurban sunnah sama kurban wajib. Kalau kurban wajib dagingnya 100% untuk fakir miskin. Kalau kurban sunnah boleh dimakan oleh yang kurban beserta keluarganya. Yang jelas harus ada sebagian dari daging kurban yang sampai ke tangan fakir miskin. Yang sekiranya ukurannya mengenyangkan, ya jangan terlalu sedikit. 1 suap, 1 puluk daging gitu dok. 1 kilo kayak 2 kilo kayak misal saya kurban kambing. Dari kambing saya ini hasil 20 kilo daging. Gimana? Yang penting dari 20 kilo daging ada yang sampai ke tangan fakir miskin. Misal saya kasihkan ke fakir miskin wis 3 kilo aja wis, kan cukup kenyang 3 kilo itu. Lah sisanya 17 kilo saya makan sendiri, nggak apa-apa. Cuman insya Allah tahun depan di blacklist sama panitia orang seperti ini. Nah, 3 kilo kasihkan fakir miskin ini kan titip belehno ini namanya. Ya, gak niat kurban. Kurban itu kalau Rasulullah kalau kurban itu dagingnya nggak beliau makan, semuanya untuk fakir miskin. Yang beliau ambil adalah jeroan. Kenapa? Ngalah, ini korban beneran, totalitas. Orang sekarang nggak kurban sih jaluk sampil, jaluk lulur. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau Rasulullah nggak bingung sampil, nggak bingung lulur Rasulullah. Jeroan. Kenapa? Karena jeroan kadang-kadang orang nggak suka. Ngalah beliau, wis aku tak mangan jeroannya. Yang daging biar fakir miskin. Mereka mungkin kalau nggak ada kurban nggak makan daging, kesian. Korban. Padahal Rasulullah bukan orang yang punya. Bukan orang yang serba berkecukupan. Enggak. Subhanallah. Nih. Jadi ngalah barokahnya dari kurban itu adalah diambil dari jeroannya. Begitu. Nih. Beb, saya kurban kambing hasil 20 kilo daging. Saya nggak ngasih daging sama sekali Beb ke fakir miskin. Yang saya kasih jeroan sama kulit. Wis, jeroan PNKB, kulit PNKB, daging tak pek dhewe. Gimana? Nggak cukup. Nggak bisa, belum gugur. Kenapa? Yang harus sampai ke tangan fakir miskin itu adalah daging seukuran yang mengenyangkan. Seukuran yang mengenyangkan. Kurban sunnah sama kurban wajib hukumnya berbeda. Seperti yang saya jelaskan barusan. Berarti panitia perlu memilah yang mana kresek daging sunnah, yang mana kresek daging kurban wajib. Kenapa? Kalau enggak dicampur nanti. Akhirnya ada sebagian dari daging kurban wajib mungkin kembali kepada yang kurban atau dimakan oleh orang yang mampu. Enggak sampai kepada yang berhak yaitu fakir miskin. Seperti saya sampaikan di awal, daging kurban wajib 100% untuk fakir miskin. Selain fakir miskin enggak boleh makan. Sak jeroannya itu, sak kulitnya. Saya kurban kambing, kurban wajib. Jeroannya, kulitnya, dagingnya apalagi untuk fakir miskin. Bukan hanya dagingnya tok, 100% untuk fakir miskin. Perkara dia menolak nerima jeroan sama kulit dikembalikan lagi panitia, urusan lain. Yang penting sudah serah terima, sudah ada pelimpahan, dikembalikan lagi terserah panitia. Begitu. Jadi begini loh, misal saya panitia, ada orang bawa kambing, saya tanya kurban sunnah apa kurban wajib Pak? Oh kurban wajib, taruh sana Pak ya. Itu ada yang nunggu. Datang orang kedua, kurban sunnah apa kurban wajib? Kurban sunnah Beb. Itu ada yang nunggu kurban sunnah sebelah sana kandangnya. Dibedakan. Selesai. Perlu juga tanya. Datang orang, Pak ini kurban atas nama siapa? Oh ini atas nama kakek saya yang sudah meninggal. Atas nama kakek saya yang sudah meninggal. Kira-kira dikelompokkan kemana ini? Ke kurban wajib atau kurban sunnah? Pripun ini? Wajib. Loh ini kurban sunnah ini.
Iya, cuman peruntukan dagingnya seperti dagingnya wajib. Taruh sana aja. Selesai ya. Perlu ditanya, ini status kambingnya atas nama siapa yang meninggal. Jangan sampai kembali kepada yang kurban atau diberikan kepada orang mampu, harus sampai kepada fakir miskin seperti saya bilang tadi. Nah, setelah selesai bilang sama tukang jagal, Pak, tolong yang wajib-wajib didahulukan proses penyembelihannya. Syukur-syukur punya 2 tukang jagal, yang wajib, yang sunnah. Sediakan kresek 2, kresek merah, kresek putih. Gampangannya begitu dah. Kresek merah kurban wajib. Ini semuanya harus kembali kepada fakir miskin. Yang kresek putih, monggo jenengan bagi ke yang kurban boleh. Yang penting harus ada yang sampai ke fakir miskin. Mau diberikan juga kepada yang mampu boleh, nggak apa-apa. Mau dimakan panitia asal sudah pamit dari daging kurban sunnah, jangan diambil dari kurban wajib. Kecuali kalau panitianya fakir miskin semuanya, lain lagi ceritanya. Secara umum kan nggak begitu, tapi panitia apa begitu? Enggak, sekarang pokoknya mangan. Panitia sekarang kurban itu pikirannya mangan. Ya nggak semua masjid ya, tapi kebanyakan. Gak kabeh, tapi akeh gitu. Sama bahasanya kita loh, oknum kok akeh. Oknum, tapi kuabeh. Banyak masalahnya, ya repot. Mau bilang oknum ini kok akeh gitu loh. Saya nggak oknum ini siapa? Ya, hati-hati. Pak, Bu, orang sekarang dikasih daging anjing pasti nggak mau. Kasih daging babi nggak mau, haram ini. Ngawur, saya ini muslim, dikasih daging anjing, daging babi, tapi nyolong. Makan daging kurban nggak pakai pamit sama yang punya. Makan daging kurban, kurbannya kurban wajib. Mestinya haknya fakir miskin dimakan sama dia. Lihat apa sih? Ini lebih parah kesalahannya daripada orang makan daging anjing, daging babi. Makan daging anjing, daging babi nggak dolim sama orang, ini dolim sama fakir miskin. Dolim sama yang kurban, nggak pamit kok moro-moro dipangan. Hati-hati, hati-hati. Makanya saya bilang berat tugasnya saya untuk beres screen berat. Kenapa? Lebih berat daripada zakat. Karena itu tadi, kesalah kaprahannya banyak, titik-titik kesalahan itu banyak. Yang kadang proses nyembelih pemotongan hewan kurban pakai inventaris masjid, pakai airnya masjid, kadang ngotori masjid, buat najis masjid, sampai kadang-kadang masjid duhur asar prei sholati. Kenapa? Sik durung mari. Oh, apa sih? Lah masjid ini buat hewan kurban apa buat manusia untuk sholat? Nggak boleh. Ini kan main hukum sendiri nih. Ini kan main hukum sendiri. Nanti kalau ditegur, alasannya apa? Sing penting niatnya api. Loh, saya mau tanya, apa Nabi cuma ngajari niat, nggak ngajari syariat? Niat baik, caranya salah, salah. Caranya baik, bener, tapi niatnya salah, ya salah. Boleh nggak kira-kira dalam kacamata Islam kita nyolong hartanya orang kaya yang medit-medit disedekahkan kepada fakir miskin? Tapi nyolong, oleh deh? Nggak boleh. Niatnya bagus, caranya salah, ya salah. Nggak bisa hadirin. Islam ini kompleks, bukan hanya ngajarin ini tapi juga ngajari syariat. Jenengan kalau bukan fakir miskin, kok dikasih daging kurban? Jenengan tanya, Mas, ini saya bukan fakir miskin, kok dapat daging kurban? Saya mau tanya, status ini apa? Kalau kurban wajib saya nggak boleh dikasih loh. Kalau kurban sunnah, alhamdulillah saya terima. Kira-kira jawabannya panitia apa? Embo, ambek mangkel, dikei pakaian tako. Loh, tanya karena tahu hukum. Tanya karena tahu hukum. Jangan sampai saya bukan fakir miskin makan kurban wajib, haram yang masuk perutnya saya. Jangan kesenangan orang moro dikasih orang sekarang ini. Kenapa? Dikasih sama orang nggak punya ilmu. Akhirnya, lu makan haram saya. Mau mana? Oh gimana lagi? Siapa yang salah? Yang ngasih salah, yang nerima juga salah. Apa salahnya, Bib? Gak belajar, podo gak belajar.
Makanya saya bilang apa tadi dari awal, yang kurban perlu belajar, takmir panitia perlu belajar, yang nerima tok, panitia bukan, kurban enggak, cuma nerima tok, perlu belajar. Kalau nggak belajar, alhamdulillah, nggak taunya kurban wajib atau kurban untuk orang meninggal dia terima, yang mana status sosial dia bukan fakir miskin. Ayo, ini kalau mau dicatat mungkin seberapa poin sudah hal-hal yang lu iya. Tapi step by step, insya Allah jadi baiknya, insya Allah jadi benarnya. Tambah lama tambah benar, tambah lama tambah syar'i, ya. Tambah lama tambah amanat, tambah amanah. Ini hadirat sekalian rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi yang pertama, ya. Iya. Yang pertama, pendistribusian daging kurban itu tidak diperkenankan diberikan kepada non muslim. Kenapa? Karena maunya Allah ini liyafatullah lil muslimina khossah. Jamuannya Allah untuk muslimin secara khusus. Allah syariatkan ini kurban untuk muslimin. Makanya saya katakan sedekah hadiah itu maunya kita, walaupun syariatnya dari Allah. Tapi untuk kurban, untuk zakat, ini syariatnya Allah, yang mau juga Allah. Apa maunya Allah? Untuk muslimin secara khusus. Memang ada pendapat yang mengatakan diberikan kepada non-muslim yang tidak memusuhi kita. Itu disebut dengan dhimmi. Disebut dengan dhimmi. Asal fakir masih ada pendapat. Kalau kita kan enggak. Bukan ngeliat fakirnya. Enggak enak deh. Tonggo. Kiwa tengen DKI. Masa dia enggak dikasih? Bukan tolak ukurnya fakir enggak. Kalau fakir masih ada pendapat yang mengatakan boleh. Kalau fakir masih ada yang mengatakan boleh. Adapun kurban sunnah, kurban wajib, secara umum hukum kurban ini hukum dasarnya adalah sunnah. Seperti saya bilang tadi itu, hukumnya sunnah muakkadah. Jelas ya? Bisa menjadi wajib jika dinadari, bil ja'li atau bita'yin. Panjang ini bahasanya. Ini bisa menjadi wajib. Nah, Quran hadisnya apa, Bib? Ada. Cuman begini loh. Jenengan punya sepeda motor rusak, dibawa ke bengkel. Ya. Yang montirnya menerim. Kemudian tapi kita tanya, ini kenapa kok rusak? Seharusnya gimana? Ini apa namanya? Ini kok dikasih apa ini? Akhirnya montirnya, waduh, ini nggak selesai nyarinya. Intinya, kalau kita percaya kepada satu bengkel atau montir, sudah percayakan kepada dia karena dia yang punya ilmunya. Tidak semua ada di Al-Quran ya. Jadi gini, rujukan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sih? Apa cuma dua hal, Al-Quran dan hadis? Enggak, ijma ulama dan juga kias, analogi hukum. Tapi untuk kias bukan kapasitasnya kita, tetap kapasitasnya ulama. Ijma, konsensus ulama. Konsensus ulama ini sesuatu yang disepakati oleh ulama dari sahabat, tabi'in sampai sekarang. Contohnya apa? Khamr haram, zina haram, sholat wajib, zakat wajib. Ini sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Kadang-kadang apa yang mereka sepakati belum tentu ada di Al-Quran dan hadis.
Tapi hukum tersebut diambil secara global ya dari Al-Quran dan hadis. Cuman hadis atau Al-Quran tidak menyebutkan itu secara letterless. Gambarannya bagaimana itu disepakati oleh para ulama. Untuk kias, ini kadang-kadang ada khilaf di antara ulama. Makanya bukan kapasitas kita untuk mengkiaskan atau menganalogikan hukum sekarang dengan hukum terdahulu. Itu. Yang jelas apa yang saya sampaikan semuanya ada di kitab, terutama mazhab kita mazhab Syafi'i. Ya, terutama mazhab Syafi'i. Begitu. Ya. Siap dialog asal juga sama-sama bawa kitabnya. Jadi ketemu jawabannya. Bukan bawa YouTube, bukan bawa Google, tapi bawa kitab. Siap dialog, nggak ada masalah. Justru kadang-kadang kita ini perlu dialog dari orang yang berbeda mazhab dengan kita untuk kadang-kadang itu menjadi solusi di tengah masyarakat. Tapi kan yang jelas kita harus bermadhab dulu. Madhabnya kita apa dulu? Itu pakemnya. Nah, ada yang lain? Iya. Tidak semuanya hukum itu ada Al-Quran dan hadisnya, Pak. Tidak semua hukum itu letterless di Al-Quran disebutkan begini, di hadisnya disebutkan begini. Contoh kayak masalah menjual kulit kurban, ada hadisnya, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Saya kasih contohnya. Rasulullah maupun Al-Quran, hadis maupun Quran tidak menyebutkan onta, sapi atau kambing sebagai hewan untuk dikurbankan. Jelas ya? Nggak ada di Al-Quran kurban itu harus onta, sapi atau kambing, atau Rasulullah bersabda kurban itu harus onta, sapi atau nggak ada. Tapi kenyataan di lapangan gimana? Ulama mengatakan namanya hewan kurban ini onta, sapi atau kambing. Kerbau disamakan seperti sapi. Boleh nggak kurban dengan kuda? Nggak boleh. Kurban dengan ayam? Nggak boleh. Loh, di Al-Quran nggak disebutkan harus onta, sapi, kambing. Kenapa kuda nggak boleh? Kenapa ayam nggak boleh? Kenapa kelinci nggak boleh? Loh, nggak ada di Al-Quran dan hadis. Nggak ada. Anda boleh 30 juz buka, Anda boleh 6 kitab sahih Anda buka, nggak ketemu. Harus onta, harus sapi, harus kambing. Lah dari mana ini kriteria onta, sapi, kambing ini? Ijma para ulama. Kenapa? Karena tidak pernah diriwayatkan Rasulullah kah, sahabat kah, atau siapapun yang kurban selain dengan tiga hewan ini. Nggak ada Rasulullah kurban dengan ayam, sahabat kurban dengan kelinci, atau ulama fulan kurban dengan kuda, itu tidak ada. Nah, dari sini ulama memahami berarti kurban itu ya onta, sapi atau kambing, jangan dengan yang lain. Makanya ada khilaf dalam hal ini. Kan ini analogi cara berpikir dari ulama. Makanya sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan boleh kurban walaupun dengan unggas. Ayam, bebek, mentok. Kenapa? Alasannya sama. Di Al-Quran Allah nggak sebutkan letterless. Harus onta, sapi atau kambing. Hadis enggak. Rasulullah nggak pernah memerintah kita harus onta, sapi, kambing, melarang yang lain. Enggak. Sahabat Abdullah bin Abbas ini sepupu Rasulullah. Umurnya masih muda tapi ulamanya luar biasa, alimnya luar biasa. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab usia beliau belum genap 20 tahun, masih 18 tahun. Tapi jadi dewan penasehat. Jadi dewan penasehat itu berfatwa mengatakan kurban dengan unggas boleh. Nggak ada di Al-Quran dan hadis. Nggak ada di Al-Quran dan hadis. Jadi bukan berarti nggak ada di Al-Quran dan hadis itu berarti Al-Quran nggak lengkap atau hadis nggak lengkap. Artinya letterlexnya itu enggak. Pemahaman ulamanya. Disinilah ada yang ijma, sepakat. Ada yang kias, khilaf kadang-kadang. Tetap kalau dikembalikan ke Al-Quran ada saja. Sumbernya ilmu itu ya Al-Quran, sumbernya ilmu itu ya hadis. Tapi letterlex enggak. Contohnya seperti penentuan hewan kurban. Makanya dalam hal penentuan hewan kurban ada khilaf. Ya, begitu Pak. Begitu kira-kira bisa dipahami. Iya, kalau fakir.
Saya butuh jawaban, tapi kita. Jadi bukan katanya. Loh, saya tanya balik kalau begitu. Yang menjawab mengatakan boleh diberikan kepada non-muslim yang ahli kitab yang tidak membangi kita ada Al-Qur'annya. Kembali ke situ nanti. Nah, makanya itu saya kasih gambaran begini loh. Saya kasih gambaran gini. Ada montir, ada bengkel, titip. Pak, tolong bereskan. Kalau kita percaya, udah terima beres. Tapi kalau kita nggak percaya, akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang bersambung, yang berantai. Dan montirnya nggak mari, nggak selesai. Itu gambarnya. Seperti saya katakan, tidak semuanya ada di Al-Quran dan hadis, tapi tetap Al-Quran itu lengkap, hadis itu lengkap. Sampai saya kasih contoh barusan, onta, sapi, kambing nggak ada di Al-Quran dan hadis, Pak. Loh, berarti apakah sahabat dan ulama ini salah? Enggak. Cara pemahaman mereka itu menimbulkan pendapat. Pendapat ini ada yang sepakat. Mulai dari zamannya sahabat, setelah meninggalnya Rasulullah sampai ke generasi berikut sepakat. Tapi dari pemahaman yang mereka ambil dari Al-Quran dan hadis ada yang khilaf. Seperti Abdullah bin Abbas mengatakan boleh kurban walaupun dengan unggas. Kenapa? Al-Quran nggak nyebutin kok. Nah, loh yang benar yang mana? Yang bukan kapasitas kita untuk menjadi jurinya mereka. Juri itu pasti lebih pintar daripada peserta. Kalau saya ditanya apa ada kitabnya, rujukannya, ulama siapa, kitab yang mana yang mengatakan nggak boleh kurban kepada non-muslim? Ada. Sekarang saya tanya balik, yang mengatakan kurban kepada non-muslim boleh, mana kitabnya? Nggak harus Quran hadis kalau saya. Kalau saya ya, nggak harus Al-Quran hadis. Kitabnya mana? Selesai. Kalau jenengan kan harus Quran hadis. Karena pemahaman jenengan mungkin masih semua itu harus ada di Al-Quran hadis. Enggak. Kenyataan yang kita dapati dalam kitab-kitab ulama tidak semua letterlek secara jelas disebutkan dalam Al-Quran. Enggak. Seperti contoh tadi itu. Kalau saya, monggo yang mengatakan boleh kurban kepada non-muslim asal tidak membarengi kita. Ada pendapat boleh. Bawa kitabnya, enggak harus Quran dan hadis. Karena memang kenyataannya yang kami tahu, yang kami pelajari bertahun-tahun di pondok, enggak semuanya ada letterlek di Al-Quran dan hadis. Itu gambarannya. Itu gambarannya. Lagi pula kalau kepingin tetap ngasih non-muslim kan ada solusinya, sudah saya jelaskan tadi itu. Selesai. Kenapa harus diambil dari daging kurban? Pertanyaannya sekarang, apakah kita ini bermadhab ataukah tidak? Bermadhab ataukah tidak? Nah kalau kita tidak bermadhab, akhirnya celintang-celindung. Kadang madhab Hanafi, kadang madhab Maliki, kadang madhab Syafi'i, kadang madhab Hambali. Tidak bisa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak tahu, tanya sama yang tahu. Ini dalil kenapa kita wajib bermadhab. Jadi relnya jelas. Kembali ke situ. Kalau saya ditanya Al-Quran hadis, saya tanya juga yang mengatakan boleh dari mana Al-Quran hadisnya. Saya jamin nggak bakal ketemu langsung letterlek ya. Kalau dari pemahaman bisa jadi. Tapi kan itu ulama bukan Al-Quran hadis. Makanya saya bilang apa? Nggak harus Al-Quran hadis. Kitab. Bawa sini kitabnya. Itu gambarannya. Jadi dalil itu bukan hanya Al-Quran dan hadis. Seolah-olah kalau nggak ada di Al-Quran dan hadis salah. Loh, lah ijma ulama ini kadang-kadang nggak ada di Al-Quran dan hadis. Kiasnya para ulama kadang-kadang nggak ada di Al-Quran dan hadis. Letterlexnya itu pemahamannya mereka. Ada yang sepakat, ada yang khilaf. Kalau kita bukan kapasitasnya kita. Yang mana yang benar bukan kapasitasnya kita. Begitu. Begitu. Anda boleh tanya Pak kepada yang mengatakan boleh. Al-Quran hadisnya mana? Saya jamin nggak ketemu. Kalau saya enak. Apa? Nggak usah Al-Quran hadis. Kitab. Kitab yang muktabar. Kitab yang muktabar itu kitab yang ulamanya, pengarangnya punya kredibilitas yang diakui oleh ulama yang hidup sezaman. Nah, itu simpel, sederhana aja. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sekali lagi jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, zahir batin dunia akhirat. Biniyatil futuh wal munuh wal rusuh wa salahil qalbi wal jasad wal ruh wa biniyah tamam kulusul ma'mul wa ila hadratir rasul bil batul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a wa barik lana fi auladina wa la tadurrahum waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum wa barik lana fil hal wal ma'al wal ahli wal iyal bi rahmatika ya karim ya muta'al waftah alaina wa ala auladina wa ala tullabina فتوح العارفين واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير وعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa sholat isyraqnya.